Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita kembali bertemu di ruang bersuara Bicara Desa. Pada hari ini ada tamu yang sangat istimewa di Kalurahan Sendang Sari. Akan tetapi sebelum kami perkenalkan kepada narasumber kita, terlebih dahulu saya ingin membacakan sebuah quote of the day pada kali ini. Menutupi kebenaran dengan dekorasi yang indah, maka kebenaran akan hilang sementara waktu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Ismail Haniyeh, mantan Perdana Menteri Palestina. Kali ini saya perkenalkan narasumber kita yang hadir di Kalurahan Sendang Sari. Beliau cukup jauh dari luar Pulau Jawa. Saya perkenalkan beliau adalah Bapak Idza Fajri, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Bangka Barat. Selamat datang, Pak. Selamat datang, sama-sama. Kami sudah diterima di sini, Pak. Alhamdulillah sambutannya meriah, ya, dan ramai juga sambutan dari Desa Sendang Sarinya. Dari rombongan sana ada jumlah berapa sih, Pak? Kalau total kita jumlah 47, Pak. 47 kita dari pendamping dinasnya itu ada 4 dan ke para ketua BPD-nya ada 43 orang, Pak. Jauh-jauh dari seberang mau belajar ilmu ke sini, Pak. Tadi dari Jogja sempat kena macet enggak, Pak? Kalau macet sih enggak sih. Kalau Jogja kita lihatnya yang macetnya itu kan bukan macet kendaraan, macet lampu merah sepertinya, Pak. Gitu. Ya, Terlalu banyak. Iya, terlalu banyak dan jaraknya juga dekat-dekat. Ya, gitu. Terus begini, Pak. Kenapa Bapak yang dari luar Pulau Jawa, dari Kabupaten Bangka Barat itu justru tertarik ke Kalurahan Sendang Sari yang ada di pedesaan? Ya. Kenapa, Pak? Alasannya apa? Ya, alasannya pertama, saya kan di bidang Pemdes itu mengampu terkait dengan desa, Pak. Ya, jadi kami melihat desa-desa mana yang bisa menjadi rujukan kami. Dan juga alhamdulillahnya itu kepala dinas kita yang kemarin itu kebetulan orang Kulon Progo, Pak. Ya, jadi Kulon Progo kita juga sering-sering sama beliau minta rujukan. Jadi kemana desa yang bisa kita pelajari. Jadi dapatlah akhirnya Sendang Sari, Pak, mohon izin. Itu selaku desa keterbukaan publik, Pak, ya, di tahun 2022. Yang mana kami menilai bahwa dengan adanya penghargaan ini otomatis kerjasama antara pihak BPD-nya dengan desanya atau kelurahan kalau di sini itu pasti berjalan dengan baik dan itu menjadi rujukan kami untuk belajar, Pak. Selain dengan keistimewaan Jogjanya itu sendiri. Karena kalau kita bicara histori, kami yang dari Pulau Bangka itu punya histori sendiri dengan Yogyakarta, Pak. Gitu. Ya, karena salah satu istri Sultan ke-9 itu ada orang Bangkanya, Pak. Ya, makanya sekalian lihat Jogja, sekalian belajar, ilmu dapat, pengalaman dapat, jalan-jalan ya, healingnya dapat kalau kata anak-anak zaman sekarang, Pak. Tadi sudah ada penerimaan dari jajaran Pemkal yang dipimpin oleh Pak Lurah. Ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan dari tadi sewaktu pemaparan di depan? Yang kalau dari pemaparan dari depan dari Pak Lurahnya sendiri banyak yang informasi yang bisa kita dapat, Pak, dari mulai sejarahnya berdirinya desa yang dari penggabungan 2 desa kalau tidak salah, Pak, ya. Betul. 2 kelurahan, terus bagaimana Pak Lurahnya menjalankan roda pemerintahan sehingga bisa menjadi salah satu desa terbaik di Kulon Progo. Yang otomatis dengannya menjadi desa terbaik itu memperkenalkan desa Sendang Sari sendiri keluar dan juga menarik entah itu investasi ataupun pemberian bantuan khusus dari pemerintah, Pak. Dan itu bisa juga salah satu pembelajaran kami, role model ibaratnya kalau di desa kita, karena dengan banyaknya ilmu yang kita dapat sehingga ya, kami pun yang niatnya hanya
BIMTEK-nya itu tentang BPD-nya atau BPK-nya, belajar juga tentang tata cara ngelola pemerintahnya, sehingga bisa kami ceritakan ke desa di kabupaten kami nanti ke depannya Pak, begitu kira-kira Pak. Terus sewaktu sudah mulai masuk di beberapa ruangan dan salah satunya sempat Bapak duduk di sini menjadi narasumber dan kira-kira seperti terus apa kira-kira yang cukup menarik bagi Bapak yang berkaitan dengan transparansi informasi publik? Ya, kalau melihat dari transparansi publik ya, keterbukaan informasi yang ada, salah satunya kan ini podcast menjadi indikator bahwa pemerintah desa artinya selalu menyiapkan media-media informasi baik yang secara administratif mungkin Pak ataupun yang kekinian. Bahasa anak-anak zaman sekarang itu betul. Lebih mudah diterima karena kita kalau ngelola desa hanya dengan cara-cara administratif saja tanpa bisa memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat, kurang inovasi kurang inovasi ya. Mungkin kalau yang administratif kan secara garis besar dia bekerja benar juga Pak, tapi karena kurangnya teredukasinya masyarakatnya sehingga tidak tahu apa saja yang dikerjakan oleh desa. Tapi kalau ini kan saya lihat bahwa sudah ada media podcastnya, sudah ada media informasi terkait anggaran segala macam, dan saya juga sempat mengecek situs webnya, itu kan terpampang semua Pak, anggaran apa saja yang masuk ke desa Sendang Sari ataupun apa yang dikeluarkannya Pak. Jadi secara informasi makanya ya sangat wajar, sudah sepantasnya untuk bisa menjadi desa nomor 1 keterbukaan publik untuk Indonesia wilayah Barat Pak. Ya. Nah dari Bapak dengan rombongan sudah melihat secara langsung kondisinya, kira-kira ada enggak sih Pak nanti yang bisa diterapkan di kabupaten Bapak sana? Kalau diterapkan banyak Pak, sangat-sangat banyak karena dengan kondisi kita yang sekarang makanya kami sering nyari ilmu keluar itu kan ke Jawa. Ilmu yang bisa kami ambil banyak Pak di sini, mulai dari bagaimana BPK bekerja sama dengan Kades demi memajukan desa. Ini hal-hal yang seperti ini, podcast ini kan mungkin kalau tanpa pengetahuan BPK pasti tidak di ACC Pak ya. Tidak di ACC pasti tidak disetujui karena terkait dengan anggaran pasti beli-beli barangnya. Makanya kami rasa apa yang sudah ada di Sendang Sari ini mungkin bisa mulai kami terapkan di kabupaten kami Pak, sehingga ada sinergi dengan BPD-nya dengan Kadesnya dengan pemerintahan desanya. Kalau di sini BPK kan, sehingga bisa terjalin komunikasi sehingga anggaran-anggaran yang memang peruntukannya untuk BPD ataupun untuk kita menyediakan media informasi kepada masyarakat itu tersedia Pak. Ya, sehingga niat BPD jauh-jauh ke sini bisa terlaksana. Kalau tidak di tahun ini, mungkin di tahun depan Pak. Ya, alon-alon asal kelakon bahasa Jawanya kalau nggak salah Pak ya. Ya, seperti itu Pak. Ternyata bisa juga bahasa Jawa Pak. Sedikit-sedikit Pak. Ya. Karena saya juga sekolah lama di Jawa, tapi bukan Jawa sini Pak, Jawa Barat. Tapi banyak teman-teman saya dari Jawa Tengah, Jogja, juga teman dari Jogja sekarang pun lagi ada di sini, yang dari Bangka, orang Jogja tapi tinggal di Bangka, lagi liburan di sini juga. Saya belum sampai Jogja aja Pak, baru turun dari bandara udah ada yang ngajak ngopi Pak. Ya, belum sampai aja hotel udah ada yang mau ngajak ngopi. Malah kayak reuni lagi. Ya, malah kayak reuni lagi Pak. Makanya Jogja itu selalu istimewa bagi saya Pak. Oke Pak, untuk closing statement, kira-kira dari tadi sewaktu pertama kali menghirup udara Kalurahan Sendang Sari sampai dengan sekarang, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan, terutama untuk wilayah Bapak, dan apa hasil yang bisa disampaikan? Untuk closing statement saya terhadap Kelurahan Sendang Sari, alhamdulillah kami sudah diterima dengan baik Pak di sini, dan juga kondisi walaupun cuacanya sama, panasnya sama, tapi ada sesuatu yang berbeda di Sendang Sari Pak, yaitu
terkait dengan iklimnya Pak. Jujur sangat asri Pak, sangat tertata, baik kondisi jalannya, baik lingkungannya lebih tertata daripada di kami. Sehingga walaupun cuacanya panas, tapi kalau iklim lingkungannya tertib, mungkin kayak bisa bikin adem gitu Pak ya. Bikin adem, bikin enak, dan juga ini bisa menjadi pelajaran kami untuk kami bawa kepada desa bahwa oh gini loh kalian menata desanya. Kalau bagus seperti ini, bisa asri. Kadang-kadang ketertiban itu kan bukan sesuatu hal yang mustahil Pak. Bisa kita ciptakan, tergantung kitanya mau apa enggak. Kalau niatnya ada tapi tindakannya enggak ada, percuma juga. Ya mungkin apa yang kami dapatkan di Sinangsari ini, insya Allah akan kami pergunakan untuk kabupaten kami minimal sebagai bahan pembelajaran agar BPD kami dan pemerintah desa yang ada di kami bisa menerapkannya sehingga bisa terciptanya kondisi desa yang ideal sebagaimana pemikiran dan amanat undang-undang tentang desa Pak. Seperti itu kira-kira Pak. Oke Pak Iza, terima kasih. Siap Pak. Demikian Sobat Podcast semua, bincang-bincang singkat kita dengan beliau Bapak Iza Fajri, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Sosial PMD Kabupaten Bangka Barat. Dari saya cukup sekian. Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.